Amerika menuduh China memanipulasi mata uang. Kok bisa? Nah, di video ini Anda akan belajar apa itu devaluasi, apa itu manipulasi. Mengapa China memilih strategi ini? Mengapa China lebih memilih melemahkan mata uangnya? Di video ini Anda akan belajar banyak supaya menambah wawasan Anda dan pasti berdampak suatu hari untuk wawasan Anda. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Business and Financial Mentoring. Di video kali ini, saya akan lebih membahas tentang trade war yang dramanya nggak ada habisnya dari China sama Amerika, yang mana awal tahun kita tahu mereka perang dagang 200%, meskipun saat ini mereka udah bersalaman dengan ada harga fair atau harga yang disepakati. Tapi kenapa kok Amerika itu menuduh China itu memanipulasi mata uangnya? Karena China tidak membuka. Namanya juga China kan pinter ya, mereka punya rahasia dapur ya. Tapi mereka itu seperti kayak punya dua buku. Buku yang asli sama buku yang diungkapkan ke publik. Nah, buku yang diungkapkan ke publik itu menurut Trump adalah manipulasi. Nah, kita akan belajar banyak melalui video ini. Nah, kita harus paham dulu apa itu namanya devaluasi dan depresiasi. Devaluasi itu adalah pemerintah dengan sengaja menurunkan nilai mata uang suatu negara. Sengaja. Supaya apa? Menjaga kestabilan harga, agar kalau misalkan harga mata uangnya naik, maka harga ekspor juga naik. Jadi tidak mau dan sengaja dilemahkan supaya menjaga harga ekspor dan pembeli tetap bisa membeli dengan harga fair. Ya, itulah namanya devaluasi. Depresiasi, mata uang melemah secara alami. Jadi ketika ekonomi suatu negara sedang tidak baik, terjadi depresiasi. Investor asing kehilangan kepercayaan, banyak investor asing lari, IHSG turun, depresiasi. Mereka menjual mata uang tersebut. Nah, itu namanya depresiasi. Jadi depresiasi bisa terjadi alami karena respon pasar. Sementara devaluasi adalah pilihan bijak yang dibuat oleh pemerintah dengan sengaja. Jadi dari sini kita harus paham dulu apa devaluasi dan apa depresiasi. Kalau Anda nggak paham dua ini, video ini Anda akan bingung. Ya, jadi Anda harus paham apa itu devaluasi dan apa itu depresiasi. Manipulasi mata uang. Manipulasi mata uang secara sederhana adalah ketika pemerintah secara aktif mengontrol, mempengaruhi nilai mata uangnya, tidak setiap tindakan penyesuaian mata uang dianggap manipulasi. Banyak negara, terutama negara ekonominya bertumpu pada ekspor, seperti Indonesia dengan minyak sawit dan batu bara. Indonesia kan ekspornya sawit dan batu bara ini kan kuat. Mengelola nilai tukar mereka sebagai bagian dari kebijakan ekonomi normal. Tapi tiba-tiba kalau menguat, nggak distabilkan devaluasi, pembelinya juga bisa pindah. Makanya tetap dijaga. Karena kalau kenaikan harga kan konsumen bisa lari ya. Sama kan, ekspor kita sangat tergantung sama itu. Ini hanya menjadi kontroversi ketika negara tidak transparan dalam tindakannya. Mereka mendorong mata uang turun secara tidak wajar untuk waktu yang tidak terlalu lama. Jadi contoh mungkin China Yuan saat ini, 1 rupiahnya 1 Yuan China sama dengan 2.350 rupiah. Tiba-tiba dia naik tidak wajar. Oh, dia turunkan jadi 1.800. Itu juga nggak baik. Artinya kan mematikan pangsa pasar ekspor ya yang pegang Yuan juga pusing karena kan 2.350 jadi 1.800, nggak baik. Tapi kalau yang impor ya senang-senang aja jadi murah, tapi ekspornya kan jadi masalah, sehingga itu juga harus dijaga kestabilannya. Tindakan ini membuat ekspor mereka tidak adil karena terlalu murah. Saat itulah negara mungkin diberi label manipulator mata uang. Nah, ini yang dituduh oleh Donald Trump. Tapi ini jelas merupakan istilah politik karena tidak ada definisi internasional yang jelas tentang apa itu namanya manipulasi mata uang. Nah, ini biasa. Donald Trump kan ya selalu begitulah ya mulutnya ya. Dan kedua, mengapa negara mau melemahkan mata uangnya? Pada awalnya ide melemahkan mata uang itu sendiri kedengarannya seperti salah satu hal yang terbodoh. Mata uang bisa menguat, kenapa kok harus dilemahkan? Namun dalam ilmu ekonomi makro, strategi ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat penting. Contoh, membuat ekspor lebih murah dan kompetitif. Ya dong, siapa yang nggak mau harga murah? Contoh, 1 US dollar 7 China Yuan. Mainan harga China Yuan sama dengan 1 dolar. Setelah tarif 30%, harganya jadi 1,3. Tidak lagi kompetitif, nggak lagi murah. Strategi Tiongkok, devaluasi 1 US dollar 8 China Yuan. Mainan tetap 7 China Yuan 0,88. Setelah tarif jadi 1,15. Kembali kompetitif. Itu yang dimaksud dengan
lebih murah dan kompetitif. Ya, 1 sampai 1,15 kan masih oke. Catatan penting, perubahan nilai tukar uang jadi diam-diam, hati-hati terhadap pengumuman resmi. Nah, disinilah China bisa mengatur harga agar mata uangnya tetap lemah atau kuat. Ini penting sekali. Itulah karena kita harus tahu strategi perang dagang itu di situ. Kedua, impor jadi lebih mahal. Ya wajar dong. Perlindungan industri lokal, devaluasi bekerja seperti tarif tersembunyi. Produk impor jadi lebih mahal karena konsumen pilih produk lokal. Tidak melanggar perjanjian perdagangan internasional. Jarang memicu pembalasan langsung. Tapi perlu diingat, sama seperti tarif dapat memicu inflasi. 3. Mengurangi beban utang dalam negeri. Misalkan negara Nusantara meminjam 1 triliun. Pemerintah mencetak uang baru. Nilai real 1 triliun menurun, utang menjadi lebih ringan. Maka hanya bekerja untuk utang dalam mata uang lokal, utang asing malah menjadi semakin berat. Nah, bagaimana negara melemahkan mata uang mereka? Ada 3 metode. Yang pertama adalah menurunkan suku bunga. Misalkan dilakukan oleh Bank Sentral, BBOC, BI. Turunkan suku bunga acuan, obligasi, tabungan kurang menarik, permintaan mata uang turun. Cara yang kedua adalah quantitative easing, QE, yaitu cetak uang baru, beli obligasi pemerintah, lebih banyak likuiditas, inflasi terkontrol, nilai uang turun. Atau metode yang ketiga, intervensi devisa. Jika mata uang beli mata uang asing, nilaikan pasokan lokal, permintaan turun, nilai uang turun. Contoh Tiongkok, target harian cadangan devisa harus 3 triliun, tidak boleh tidak. Itu targetnya Tiongkok. Catatan sangat efektif tapi mahal, terutama saat memperkuat mata uang. Nah, yang keempat, apakah praktik ini curang? Nah, ini yang dilakukan oleh Donald Trump, tuduhan manipulasi. 2019, Amerika malah beli Tiongkok manipulator mata uang. Ya, Amerika kan selalu gitu kayaknya, propaganda ya kan. Setelah China Yen melemah, 7 per US dollar dicabut 2020 tanpa sanksi. Tapi Amerika juga pernah melakukan loh di Plaza Accord 85. Jadi Amerika itu menuduh China, tapi dia sendiri pernah melakukan. Ya, itulah Amerika. Amerika alami defisit besar dengan Jepang. Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris sepakat melemahkan US dollar secara terkoordinasi waktu itu. Konsekuensinya gelembung ekonomi Jepang, dekade yang hilang. Kalau tertarik bahas ini, komen kita bahas ya. Kita akan ekonomi Jepang bubble dekade yang hilang tahun 85 itu kita bahas. Tolong tulis di kolom komen. Kalau komen Anda like-nya atau komennya lebih dari 500, saya akan bahas ini. Kesimpulannya, semua negara besar mengelola mata uangnya. Sebutan curang, kerap ekonomi politik, bahan ekonomi murni. Jadi Anda cukup ketik bahas gitu. Bahas, kalau lebih dari 500 komen, saya akan bahas. Jadi supaya menambah wawasan kalian. Nah, yang kelima adalah dampak mata uang yang lemah. Ada 4. Yang pertama, inflasi jadi tinggi. Impor, pangan, energi lain jadi mahal. iPhone 25 juta jadi 30 juta gitu. Harga umum naik gitu. Semua barang-barang impor jadi mahal. Handphone jadi mahal, elektronik jadi mahal, merek luar negeri jadi mahal. Anda impor mobil juga mahal gitu. Yang kedua, daya beli menurun. Gaji nominal stagnan, biaya hidup melonjak, real income turun. Jadi Anda dengan income yang sama, gaji naik pun tapi barang juga mahal, jadi sama aja. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi semakin meningkat. Pemilik aset terlindungi, pekerja gaji tetap semakin tertekan. Jadi orang kaya tetap kaya, orang miskin semakin miskin. Dan yang keempat, resiko kehilangan kepercayaan, terlalu agresif. Masyarakat simpan emas, atau emas, hiperinflasi potensial. Itulah sebab dampak mata uang yang lemah. Tahukah kalian bahwa salah satu kunci sukses kita tidak bisa pungkiri, yaitu kenal dengan orang dalam. Nah, apa maksudnya kenal dengan orang dalam? Kapan lagi kalian bisa langsung belajar di Alibaba? Ya kan, keren kan di China? Anda tanya tur manapun di Indonesia, kita mau berkunjung ke Alibaba dan belajar studi tur, nggak mungkin bisa. Kemudian, kapan lagi bisa belajar ke Tencent? Pemilik Mobile Legends, PUBG, dan AOV. Ya kan? Dan pemilik WeChat, aplikasi super apps terbesar pembayaran di China. Dan yang ketiga, kapan lagi kalian bisa belajar di salah satu perusahaan manufaktur mobil listrik terhebat di China, Build Your Dreams, yaitu BYD. Kalau nggak lihat orang dalam, nggak mungkin Anda bisa berkunjung ke 3 company tersebut. Soalnya Anda level up. Ajak orang tua kalian untuk bilang, "Pah, Mah, saya pengen punya impian punya company seperti itu. Melalui orang dalam, Pak Chandra Puntanegara, saya bisa belajar loh company itu. Temenin saya Pak ya, berdua untuk kita belajar di sana. Dan siapa tahu di situ bisa menjajaki peluang supaya suatu hari, siapa tahu Anda bisa punya peluang untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan China." Dan ingat, saya selalu ingat satu kalimat filosofi orang China yang bernama
Sukses itu harus dibangun dengan namanya kuansi. Apa itu kuansi? Kuansi itu artinya hubungan. Kalau Anda tidak punya hubungan kerjasama, sulit Anda mendapatkan peluang untuk Anda bisa sukses. Disinilah kesempatan Anda untuk kuansi atau networking. Bagaimana membangun jaringan seluas-luasnya, bukan cuma dalam domestik, tapi sampai ke luar negeri. Disinilah tempat Anda untuk networking. Because your network is your net worth. Inilah kesempatan yang paling penting agar Anda suatu hari bisa naik kelas, baik diri Anda maupun siapapun. Saya tunggu pendaftaran Anda, dan trip ini akan dilaksanakan tanggal 4-8 Agustus 2025, pendaftaran terakhir tanggal 15 Juli. Saya tunggu ya, bersama 40 orang maksimal. Salam hebat luar biasa. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu atau sahabat SP30 yang saya cintai, devaluasi dan manipulasi mata uang China telah menaklukkan pasar Amerika dan dunia dengan memulihkan daya saing ekspor. Pinter kan orang China? Orang China pinter dagang. Jadi dia tidak mau dapurnya terbongkar semuanya. Jadi dia punya buku original yang hanya diketahui oleh rahasia. Istilahnya rahasia dapur lah. Dan dia punya resep dapur yang dijual ke publik gitu. Ini resep dapur yang rahasia dalam negeri yang tetap dia simpan terus. Makanya Amerika kan benci sama China. Kenapa kok dia nggak mau buka rahasia dapur yang sesungguhnya? Ngapain lah? Namanya rahasia dapur kan dibongkar-bongkar kan kalian aja sendiri. Kalau kalian punya resep dari orang tua, masa semua resep dibagikan 100% kan nggak mungkin. Yang kedua, namun strategi ini datang dengan biaya, inflasi, penurunan daya beli, dan ketidakstabilan jangka panjang. Ini memang pasti akan sangat berdampak. Dan yang ketiga, bagi Indonesia, meniru taktik ini menuntut kehati-hatian ekstra untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan kepercayaan terhadap rupiah. Nah, mengapa harus tahu ilmu seperti ini? Supaya kita juga tahu bahwa belajar dari perang dagang China dan Amerika ini, ada apa yang bisa kita petik. Dan kalau Anda jeli membaca ekonomi makro ini, itu juga akan sangat menentukan insting bisnis Anda ke depan. Saya mau cerita sedikit pribadi dengan pengalaman ayah saya. Ayah saya itu waktu tahun 1983 tiba-tiba dapat keuntungan besar dari bisnisnya. Ayah saya bercerita sama saya, waktu itu ayah bisa membaca devaluasi katanya. Nah, karena ayah saya waktu itu adalah pengusaha hasil bumi, jadi waktu itu dia menimbun stok dalam jumlah yang besar, sehingga dari peluang devaluasi tersebut ayah saya bisa mendapatkan spread keuntungan dari dia membaca devaluasi ini. Nah, itu juga sangat cocok. Kalau Anda dari video ini, Anda bisa paham ilmu devaluasi. Ini sama saja seperti ilmu ayah saya yang saya ajarkan sama saya, dan saya ajarkan kembali sama kalian. Kalau kalian bisa petik ilmu ini, menambah wawasan, niscaya kalian dari video ini bisa dapat banyak manfaat. Bila kamu suka, jangan lupa komen ya di bawah, bahas. Kalau bahas, lebih dari 500 saya akan bahas tentang bubble Jepang di video berikutnya. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Akhirnya Success Before 30 telah merilis WA Channel. So join WA Channel sekarang juga, karena apa? Di situ ada konten-konten eksklusif yang tidak dipublish di channel Success Before 30. Khusus Anda yang memang menjadi orang pertama mendapatkan konten eksklusif tersebut, sehingga Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Join WA Channel sekarang juga ya. Saya tunggu, linknya ada di sini.